Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Seperti yang saya janjikan kemarin bahwa pada episode hari ini saya mengundang teman saya yang ganteng, yaitu ganteng hatinya. Orangnya juga ganteng. Sudah lama kita nggak ketemu ya, Mas Adi ya? Iya. Adi Gunawan ya? Iya. Ya. Enggak gundul tapi menawan. Oh, gundul tapi menawan. Enggak gundul. Oh, enggak gundul ya? Enggak gundul tapi Iya, menawan. Ya, ngobrol-ngobrol nih Mas Andi. Semenjak beberapa bulan ini kan kita jarang ketemu ya karena Iya. corona ini. Betul. Nah, gimana kesan-kesan Mas Andi ini? Iya. Tentang keadaan sekarang ini. Iya, corona ini sebenarnya ada dua sikap yang harus kita ambil ya. Sikap pertama, kita mau jadi apa setelah corona ini ya. Jadi ibarat kita itu kepompong ya. Kepompong itu dia itu di dalam kepompong itu tidak bisa kemana-mana ya. Ya sama seperti kita ketika kita dihimbau untuk di rumah saja. Ya kita ibarat seperti kepompong, ya kan? Nah, ketika kita di rumah ini kita ngapain gitu loh. Kalau kita di rumah terus kemudian kita tidak produktif, tidak kreatif, tidak berbuat apa-apa, maka lepas dari COVID ini, lepas dari wabah ini, kita juga nggak jadi apa-apa. Tapi ketika kita mengkondisikan diri kita ini sebagai kepompong, dan selesailah kepompong ini, dia akan keluar menjadi seorang kupu-kupu. Jadi sebuah kupu-kupu. Nah, itu filosofinya. Filosofinya mendalam kali ya. Saya malah belum nyampe nih mikirnya seperti itu. Tetapi ya itulah keadaan yang memaksa kita untuk stay at home. Dan sekarang sudah pemerintah sudah mencoba untuk pelan-pelan ya ini ya. Udah ada yang Sebagian daerah normal dan lain sebagainya. Dan mungkin agak dilonggarkan juga. Nah, tapi tetap harus hati-hati ya Mas Andi ya. Siap, betul. Ya karena memang mengadopsi filosofi Jawa, terminologi Jawa gitu kan. Ada istilah nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Nah, jadi kalau kita istilahnya itu gini, kalau berani ya jangan takut-takut. Kalau takut ya jangan berani-berani. Jadi isi endingnya itu adalah sebenarnya eling lan waspodo kuncinya itu. Jadi ingat tapi tetap waspada. Gitu ya. Karena berbicara tentang kematian ini ya sebenarnya bukan cuma corona penyebabnya, bukan sekedar virus. Ya kematian ya banyak penyebab. Tapi kan selama ini orang menganggap bahwa ya ini penyebab utama kematian. Mas Andi kan pakai filosofi Jawa ini tadi. Kalau gimana tadi? Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Mas Andi ini aslinya dari mana sih? Bapak saya Pacitan, ibu saya Ponorogo, aslinya Jawa Timur. Saya dibesarkan di Palembang. Melantau ke Solo. Sebelumnya ke Solo. Dari lulus SMA saya tahun 97 gitu kan. Terus lulus SMA saya bekerja di Palembang itu setahun di sebuah advertising. Lah itu merantau ke Jakarta. Bekerja juga di advertising ya. Kemudian dari Jakarta merantau ke Jogja. Sampai ke Jogja. Tidak bekerja. Itu kamu pengalaman saya. Iya. Di Jogja tidak bekerja, niatnya mau kuliah saat itu di ISI, mau masuk ISI, Institut Seni Indonesia, mau ngambil jurusan lukis saat itu karena saya SMA-nya juga suka melukis ya. Ya SMA-nya memang saya di SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Oh ya, linear. Mau lanjut ke ISI ngambil jurusan seni lukis. Idealisnya sih ceritanya pengen jadi seorang pelukis profesional. Seniman ya. Seniman. Tapi ya ternyata jalan hidup berbicara lain. Akhirnya saya bekerjalah di sebuah advertising di Solo. Dari Jogja, saya nggak lulus ikut tes ISI itu. Kemudian saya belajar desain grafis, tapi belajarnya ya memang sama teman-teman lulusan ISI. Jadi banyak teman-teman saya juga ikut ISI. Walaupun nggak kuliah di sana, tapi punya teman di ISI belajar desain grafis di Solo, ya sambil bekerja juga. Di Solo kurang lebih sekitar 3 tahun lah, hampir 3 tahun.
kemudian balik lagi ke Palembang. Dari Palembang baru tahun 2004 menikah. Ya. Menikah baru ke Batam. Oh, berarti menikah dulu baru Menikah ke Batam, dulu, ya? iya. Istri saya sudah di Batam. Ya, jadi istilahnya suami ikut istri ini. Iya. Ceritanya. Gitu ya. Iya. Sesampai di Batam ya mungkin bisa menceritakan keadaan dulu seperti apa sih Batam, terus Iya. sekarang seperti apa gitu kan. Jadi gini, saya dari Solo balik ke Palembang itu ceritanya buka usaha bisnis ya, percetakan. Oh, Percetakan, terus kemudian setahun ternyata tutup lah ceritanya gitu kan. Di mana itu? Di Palembang. Di Palembang. Kemudian memutuskan menikah ya. Akhirnya karena istri saya sudah bekerja mapan di sini, katakanlah di sebuah perusahaan di Batam. Akhirnya dia ngajak habis menikah itu ke Batam. Saya dulu 2004 masuk Batam itu masih kepikir Batam itu saya mau kerja apa. Orang seni bisa nggak diterima di Batam gitu loh kan. Karena Batam itu setahu saya kota industri, bukan kota seni gitu kan. Padahal memang saya itu pengennya sih tinggal menetapnya itu di Jogja atau di Solo gitu kan, yang memang di situ di situ banyak seniman, kota budaya, kota seni gitu kan. Terus saya bisa teraktualisasikan kemampuan saya di sana. Tapi ya sudah, akhirnya saya ikut ke Batam 2004. Masuk Batam itu saya bingung mau ngapain di Batam gitu kan, nganggur. Saya coba melamar sana melamar sini, ya alhamdulillah saya diterima di daerah Nagoya. Ya, saat itu saya sebagai seorang desain grafis juga, karena memang saya sudah punya kemampuan desain saat itu kan, sebagai desain. Gak lama saya, karena memang niatnya dari Palembang ke Batam itu pengennya sih bisnis sambil mengembangkan kemampuan seni gitu kan. Akhirnya setahun bekerja di itu, boleh nyebutin produk ya? Iya. Nggak masalah ya, sorry ya. Nah, di salah satu perusahaan advertising Batam, terus kemudian saya resign saya bekerja lagi di sebuah perusahaan di Waralaba. Ya, Waralaba itu Sebuah perusahaan Waralaba sebagai seorang yang merangkap manajer iya, terus kemudian desain juga iya, marketing juga iya, hampir karena memang perusahaan itu baru, jadi banyak double job ya saya jalanin. 2007 saya memutuskan resign ya, akhirnya saya memberanikan diri membuka usaha sendiri. Ya, namanya B Production saat itu. Oh, B Production ya. Ya, pernah dengar ya? Iya, pernah baca juga iklannya. Iya. Itu bergerak di bidang apa itu? Advertising juga, sama IO, event organizer. Kalau zaman waktu itu masih banyak ya acara. Ya, seminar-seminar tahun 2007, 2008 sampai 2012 itu masih banyak seminar-seminar offline ya. Training offline itu masih sering diadakan. Bahkan saya sering mengundang trainer dari luar gitu kan. Jadi dari 2007 ya, saya buka di Batu Aji di rumah kontrakan tipe 27 ceritanya. Ya modal seadanya, hanya modal. Mulai dari nol lah ya. Iya, hanya ada laptop, scan saat itu sama printer satu, ya. Apa yang saya lakukan? Saya masih membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan advertising di Batam. Jadi ceritanya itu saya McLaren ya bahasa kerennya itu, makelar. Oh, makelar ya. Palu gada ya. Palu gada. Jadi ya. jadi saya bikin iklan, orang order, saya buatkan desain. Nah, produksinya saya bawa ke percetakan. Ya, desain. Terus lama-lama saya, karena memang marginnya sedikit kalau di oper, ya kan, karena memang hanya mengambil selisih harga dari harga jual, dari harga produksi ke harga jual. Akhirnya saya membuat workshop sendiri, produksi sendiri. Oh, gitu. Saat itu belum ada ini, Om Jun, belum ada printing. 2007 belum ada kan mesin digital kan? Ya. 2007 Pemilu awal itu. Pemilu awal. Itu baru 1-2 Iya, masih sablon. Jadi spanduk itu masih di sablon manual. Jadi didesain, di print, kemudian di cutting, dipasang di screen di sablon.
Saat itu saya karyawan 2. Terus sekarang gimana sekarang? Kemudian ya sekarang ya 2010 saya tutup perusahaan itu. Ya akhirnya saya. Tapi banyak kali ya pengalaman Mas Adi ini. Ya kalau mau diceritain sebenarnya seharian nggak kelar ini. makanya ya apa ya boleh dibilang. Jadi apa yang membuat Mas Adi itu apa ya istilahnya mampu bertahan di Batam ini yang kata orang singkatan bila Anda tabah Anda akan menang, bila Anda takut Anda akan meninggalkan Batam. Iya. Jadi kan sebenarnya 2010 saya bangkrut. Akhirnya saya berpikir bahwa kenapa saya bangkrut? Karena saya menjalankan bisnis tanpa ilmu. Makanya ada istilah. Nah, ini teman-teman ya, kalau menjalankan bisnis nggak boleh nekat juga. Jadi kita harus harus ada ilmu itu. Ya, ini satu poin. Ya. Kita bisa ambil hikmahnya. Jadi ada istilahnya tuh melangkahlah dengan ilmu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, entah itu bisnis, entah itu berumah tangga, entah itu membangun hubungan, entah itu berorganisasi, lakukanlah itu dengan ilmu, ya. Kenapa? Karena harus banyak belajar. Harus belajar ya. Nah, karena saya memulai 2007 itu tidak dengan ilmu, maka akhirnya efeknya 2010 saya bangkrut. Ya. Nah, 2010 bangkrut akhirnya saya belajar. Saya sadar bahwa saya harus banyak belajar. Hanya belajar lagi, saya belajar pengembangan diri, ikut training itu, ikut seminar ini, ikut. Tapi malah kebablasan jadi trainer ya. Nah, jadi ceritanya ya saya belajar kalau cuman ngomong gini mah saya bisa gitu kan. Waktu saya jadi peserta itu kalau cuman ngomong gini saya juga bisa. Saya udah biasa berbicara dulu waktu zamannya SMA, sering pidato, sering MC segala macam gitu kan. Ya udah akhirnya saya tetap belajar 2010 tepatnya 2010 sampai 2015 saya aktif ya ikut pelatihan, ikut training, ngadakan seminar segala macam. Baru 2016 lah ya memberanikan diri untuk ya orang bilang katanya jadi trainer, motivator jadi, atau apapun Mas lah Adi gitu. Ini dia aktivitasnya, keahliannya saat ini sebagai trainer. Jadi trainer itu sering memberikan motivasi kepada orang-orang baik perusahaan, baik sekolah-sekolah dan masih banyak misalnya komunitas-komunitas sehingga teman-teman di antara kita itu bisa dibakar semangatnya oleh Mas Adi ini. Nah ini kok bisa apa ya? Itu dari belajar Mas Adi ya? Iya. Ya. Jadi ya sebenarnya tantangan berat menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator itu adalah dia akan ditagih oleh kata-kata yang dia ucapkan sendiri. Jadi ketika seorang trainer, seorang motivator dia mengatakan A, tapi dia tidak mau melakukan A, maka dia akan ditagih oleh kata-katanya itu kenapa kamu tidak mau melakukan A. Inilah yang disebut dengan integritas. Jadi memang bukan hanya sekedar punya kemampuan berbicara, bukan hanya sekedar punya wawasan, tapi memang dia benar-benar harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan kata-kata dia. Antara perbuatan dan perkataan itu sama. Nah, itulah kenapa saya ketika saya dalam kondisi sulit di Batam saat itu, banyak teman-teman saya yang dia meninggalkan Batam, dia pulang kampung, pulang habis istilahnya. Kenapa saya tidak pulang? Ya, salah satunya ya karena memang ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Ya, saya tidak ingin lari dari persoalan, saya tidak ingin lari dari kenyataan. Ya, saya hadapin. Jadi, kenyataan itu harus dihadapi. Iya. Jadi ini satu lagi ini poin. Kenyataan hidup itu jangan kita lari dari kenyataan, tapi kita mestinya harus menghadapi. Nah, menghadapi itu ya sambil menghindar-hindar sedikit, tapi tetap harus kita hadapi. Iya. Mungkin bisa dibilang kalau main pencak silat ya kita harus pakai jurus lah. Mungkin itu ya, kira-kira itu. Ya, 2 poin yang saya udah dapat dari pembicaraan ini. Ya, jadi memang sebenarnya saat itu waktu saya bangkrut saya memang menyisakan hutang, ya, dan hutang itu ya harus saya lunasin gitu kan. Tapi dengan saya pergi atau kabur atau keluar Batam, itu berarti kan saya tidak punya tanggung jawab gitu kan. Jadi saya tetap bertahan di Batam, akhirnya saya kembali lagi bekerja saat itu, bekerja sambil saya belajar. Nah, dari situ saya merasa bahwa
belajar yang paling baik itu adalah dengan mengajar. Mengajar. Belajar, iya. Jadi Belajar yang paling baik yaitu mengajar. Iya. Ya, artinya kalau kita punya ilmu, Sampaikan. harus disampaikan ke orang lain agar ilmu itu tetap melekat pada diri kita Iya, juga ya, ya dan kan? bagi ke orang lain. Ya, karena belum pernah ada sejarah guru semakin banyak dia mengajar semakin bodoh. Pasti lebih pintar ya, Pasti lebih lebih hafal ya. lebih hafal. Jadi kegiatan yang sering kita lakukan, ucapan-ucapan akhirnya malah menjadi ini ya, kayak kalau orang pandai itu bilang masuk ke alam bawah sadar Iya. ya. Jadi akhirnya bekerja secara otomatis. Betul. Ya, nanti kita bahas tentang itu nanti, tapi mungkin lain pertemuan. Siap, Nah, Bung ini Jun. kembali lagi ke Mas Andi. Apa motivasi hidup Mas Andi? Mungkin kita bisa share ke teman-teman kita yang nonton ini. Motivasi hidup saya pertama mencintai Tuhan, mencintai Allah, ya. Yang kedua peduli sesama, Peduli sesama. dan ketiga memperbaiki diri secara terus-menerus. Artinya ini ya, diri kekurangannya itu kita Ya, perbaiki siapapun orangnya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dengan kita menyadarin itu, kita senantiasa memperbaiki diri, ya. Kenapa? Karena dengan kita memperbaiki diri, justru itu akan memunculkan potensi diri kita yang sebenarnya, gitu loh kan. Jadi yang pertama mencintai Tuhan dan berharap kita dicintai Tuhan. Yang kedua kita peduli sesama. Ya, sesama ini konteksnya ya tidak mandang suku, ras, budaya, siapapun, ya kita harus punya rasa peduli. Dan yang ketiga yang ketiga ya kita harus memperbaiki diri, karena memang manusia itu. Jadi memperbaiki diri itu bisa macam-macam ya. Macam-macam. Bisa dengan belajar, bisa menimba pengalaman dari orang lain, Iya. bisa Introspeksi. ya. Iya. Bisa melihat kekurangan kita Iya, juga ya. iya. Tapi kebanyakan ini kan kata pepatah, gajah di seberang lautan nampak, Ya, sementara semut di pelupuk mata nggak nampak. bukan ya. Gajah di depan mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Nah, itu yang kadang kita masih alami ya. Ya. Alami. Nah, itu mungkin itu sebagai Iya. harusnya kalau kita melihat keburukan orang, kita harus melihat keburukan kita. Iya. Jangan melihat keburukan orang. Betul, Sehingga betul. kita cari kelebihannya dia apa. Iya. Ya, jadi setelah tidak ada rasa benci jadinya, Iya. sayang ya. Iya. Mungkin seperti itu. Kuncinya sebenarnya satu, sudut pandang. Sudut pandang. Ya, jadi ketika kita melihat seseorang, ya, meskipun dia punya karakter buruk, ya, tapi pasti setiap orang itu punya sisi baik, ya. Jadi kalau kita melihat filosofi Yin dan Yang, Om Yun, Yin dan Yang itu kan ada hitam, ada putih. Kemudian di hitamnya itu ada titik putih, di putihnya itu ada titik hitam. Nah, itu apa, Mas? Artinya apa? Ketika kita melihat orang yang secara lahir, secara zahir, kita melihat hitam, entah itu masa lalunya, itu karakternya, itu sifatnya, tapi yakinlah pasti ada titik putih dalam diri dia. Yang ketika titik putih ini kita berikan atensi, dia akan semakin membesar dan menjadi putih secara keseluruhan. Tapi tetap hitamnya itu nggak akan hilang semua, tetap akan ada. Begitu juga ketika kita melihat secara fisik, secara lahir, kayaknya orang baik nih, orang soleh nih, orang alim nih gitu kan, pasti dia punya titik hitam dalam masa lalunya, dalam kehidupannya. Jadi sudut pandang inilah yang membuat kita lebih objektif menilai seseorang. Jadi tidak menjustifikasi kalau orang itu, kebanyakan orang mengatakan dia itu orang buruk, yakinlah pasti ada sisi baiknya. Begitu juga ketika banyak orang melihat dia itu orang baik, pasti ada sisi buruknya. Itu filosofinya kira-kira. Jadi sudut pandang. Ini udah banyak ya. Nanti kalau kita gali banyak-banyak, nanti takutnya ini istilahnya kita malah ilmunya malah nggak muat kita. Jadi mungkin kita bisa mengambil hikmah walaupun sedikit pembicaraan pada siang hari ini. Tetapi semoga pembicaraan pada siang hari ini kita bisa ambil hikmahnya. Dan tentu saja saya dan Mas Andi ini adalah sahabat lama, karena kita sudah sering ketemu. Nah, moga-moga apa yang kita bicarakan ini
bermanfaat ya Mas Adi ya. Boleh kita share ya ini ya. Ya. Ya, oke. Nah, itu saja mungkin dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.